A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, sesuai judulnya tadi saya kirim ke Indra. Judulnya bahwa hidup adalah sebuah eksperimen ya, yang bahan bakunya adalah yakin gitu. Nah, saya mau mencoba teknik baru hari ini. Semoga lebih memudahkan, jadi coba belajar sketsa. Saya share screen, sebentar. Ya, kelihatan ya? Oke. Sketsanya jelek nggak apa-apa ya, pakai tangannya belajar. Nyeket sendiri. Baik, sahabat-sahabat, seperti biasa kita sependek mungkin, sepadat mungkin agar ada ruang untuk diskusi. Jadi insya Allah hari ini kajian Rabu tanggal 15 Juli 2020 kita akan bahas tentang yakin gitu ya. Jadi iman itu adalah proses perjalanan menuju yakin ya, bahwa yakin itu diperoleh di tahap-tahap tertentu dari keimanan gitu, dan itu terus bertambah keyakinannya gitu. Tanpa iman ya tentu agak sulit ya, tapi yakin terhadap hal-hal yang tidak pasti juga banyak dilakukan oleh manusia sebenarnya gitu. Nah, jadi hidupnya penuh peruntungan atau untung-untungan karena basis bergeraknya itu atas dasar ilmu yang barangkali spekulasi gitu. Jadi sudah yakin buta terhadap sebuah waham yang belum teruji kebenarannya begitu. Kita sering mengikuti contoh-contoh teori orang gitu ya, yang kita nggak tahu apakah dia selamat atau tidak di alam berikutnya begitu. Nah, saya coba flow dengan gambar saja. Nah, di halaman berikutnya saya buka, jadi kira-kira begini skemanya. Keyakinan itu kan sebagaimana ada di Al-Quran ya. Iman dan yakin tentu dua kata yang berbeda kalau di Al-Quran gitu. Sementara kalau kita biasanya ya dikaitkan lah ya, keimanan ya keyakinan. Ada benarnya gitu, tapi tidak 100% benar gitu. Bahwa keyakinan iman adalah awal untuk memperoleh keyakinan-keyakinan yang levelnya bertahap gitu. Karena iman kan sesuatu yang membuat kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang gitu. Untuk membaca Al-Quran pun butuh iman gitu kan. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran ya susah, gimana mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Apalagi kalau tidak beriman kepada Allah gitu. Ya sulit ya, pasti yang lain-lain runtuh lah gitu. Sementara kalau tidak beriman kepada hari akhir itu biasanya itu tadi ya, hari akhir itu kan kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu ada konsekuensinya gitu. Nah, beriman pada hari akhir membuat seseorang menjadi waro, menjadi hati-hati terhadap apa-apa yang dia lakukan di dunia, karena dia yakin bahwa nanti setelah meninggal semua hal akan diminta pertanggungjawaban gitu. Bahkan semua amal perbuatan yang baik akan Allah kompensasi di sana secara sempurna. Meskipun mungkin di dunianya tidak sesuai yang diharapkan, tapi Allah tabung untuk kehidupan yang selanjutnya gitu. Nah, jadi ini saya bahasakan dalam bahasa yang mudah kita pahami ya. Jadi kita tahu bahwa yakin itu ada 3 gitu. Yang pertama ilmal yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga akul yakin.
Saya beri keterangan tuh di bawahnya, ilmal yakin terkait dengan reading lah, membaca gitu ya. Kita membaca sesuatu, kemudian kita memperoleh sebuah pengetahuan sehingga ada sebuah keyakinan atas dasar pengetahuan ya, meskipun kita belum lihat. Nah, kemudian selanjutnya tentu kita ingin melihat ya, supaya apa yang kita baca tadi bisa bertambah keyakinannya. Jadi seeing melihat. Nah, yang ketiga, hakul yakin experiencing gitu, mengalami sendiri. Contoh, kita sering baca buku tentang kisah-kisah sukses orang. Biasanya orang kalau sukses hidupnya terus bikin buku, dia bikin intisari dari tips-tips kenapa dia bisa sukses. Kemudian kita beli bukunya, kita baca bukunya, karena kita melihat contoh ya orang itu ya. Nah, ketika kita pakai teorinya dia, sama persis, kenapa kok kita tidak mengalami kesuksesan itu gitu? Kenapa ya orang itu sukses, saya udah ngikuti teori dia, A, B, C, D-nya, tapi kok beda hasilnya gitu. Nah, di situ orang kan nggak ngerti bahwa setiap orang punya kadar rezeki yang berbeda-beda. Ya, setiap orang itu dimudahkan untuk hal yang berbeda-beda. Jadi agak sulit kalau kita ngikuti spesifik kehidupan orang lain letterleh gitu. Bahkan prinsip-prinsipnya pun mungkin sekian persen benar, sekian persen dugaan gitu. Nah, makanya sukses itu tadi kita beli dulu buku, tips-tips sukses seperti apa, kita lihat contoh. Nah, kemudian kita lihat contohnya, kemudian kita laksanakan, ya kan? Nah, ketika kita laksanakan, apakah kita mengalami hal yang sama? Kalau kita alami hal yang sama, maka ya kalau kita mengalami hal yang sama, artinya kita menjadi yakin dengan teori itu. Kalau kita tidak mengalami hal yang sama, kita jadi ragu gitu. Bener nggak sih teori itu? Atau jangan-jangan ada yang salah saya menerapkannya kan gitu. Nah, itu terkait dengan sukses dan kegagalan. Kalau seandainya terkait kegagalan, kita mungkin jarang ya buku terkait kegagalan, tapi ada saja gitu. Nah, kalau kita lihat kisah perjalanan hidup seseorang, dimuat di sana sebab-sebab kegagalan atau kegagalan yang pernah dia alami, itu juga sama bermanfaatnya dengan tips sukses kan. Jadi manusia bisa belajar dari keberhasilan ataupun kegagalan. Kemudian dia lihat contoh-contoh orang yang mengalami kegagalan tadi gitu. Nah, kalau dia ikuti itu, ya tentu hasilnya ya mendekati lah begitu ya. Nah, sekarang kematian. Contoh kematian. Kalau anak kecil, dia belum ngerti tentang konsep mati. Ya. Biasanya anak kecil meninggal, misalnya anak kecil bertanya misalkan, kakeknya mana katanya. Kita bilang kakek sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, nanya si anak itu, belum pernah dibawa ke makam nih soalnya kan. Dia tanya, emangnya kalau meninggal itu apa? Kalau meninggal itu kemana? Kan anak kecil akan nanya. Dijelaskanlah oleh orang tuanya bahwa manusia hidup itu nanti kalau ada waktunya semua orang akan meninggal. Ya kalau meninggal ya ke anak kecil mungkin nggak akan bicara surga neraka ya. Pokoknya meninggal kemudian masuk ke alam berikutnya gitu kan. Nah, karena dia diberitahu sama orang tuanya atau dia mendengar, dia menjadi punya pengetahuan. Sampai di usia tertentu dibawalah ke pemakaman. Dia lihat mungkin tadi pamannya meninggal dan sebagainya, dia lihat, wah ada orang meninggal tuh ada ya, gitu kan ya. Tapi apakah dia pernah mengalami meninggal? Enggak. Kita semua yang lagi nonton, lagi mengikuti kajian ini kan belum pernah mengalami meninggal kan. Tapi yakin meninggal ada. Kenapa? Ya, baca iya, lihat sudah, ngurus jenazah sudah sering, ngalami sudah pernah belum?
Tahu nggak setelah orang meninggal apa? Ketika selesai mengantarkan jenazah, 7 langkah yang mengiringinya pulang, kemudian datang malaikat yang bertanya di sana pertanyaan yang berat kan? Kita yakin, kenapa? Ada ilmunya. Pernah lihat nggak orang yang meninggal ditanya oleh malaikat? Ya kan? Bahkan ainul yakin terhadap kematian pun kita nggak tahu. Kita punya ilmu yakin. Kita lihat orang dikubur, kita ngerti di kitab-kitab dijelaskan para ulama bahwa orang meninggal 7 langkah yang mengantarnya, kemudian dia mulai ditanya oleh malaikat. Bahkan ainul yakin pun tidak, baru ilmal yakin. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi hidup kurang lebih sama dengan itu. Kan ini sebuah eksperimen ya. Hidup adalah sebuah proses penemuan sebenarnya. Jadi gini, kalau seandainya kita bereksperimen dengan kehidupan, Al-Quran itu sudah ada teorinya, sudah ada prinsip dasarnya. Kalau mau sukses begini, kalau mau kalau mau ringan hidupnya begini, itu udah ada tuh. Kalau mau tidak sedih gitu kan ya, kalau mau tidak banyak bingung begini, itu sudah ada. Tapi yakin nggak gitu dengan ayat-ayat itu? Pertama, baca nggak? Tahu nggak bahwa di Al-Quran ada prinsip-prinsip spesifik untuk persoalan apapun di dalam kehidupan. Mau urusan ekonomi, mau urusan sakit, mau urusan rumah tangga, semuanya ada di Al-Quran. Ilmal yakin nggak? Baca nggak? Ya, jangan-jangan cuma tilawahnya, nggak ngerti bahwa di situ ada prinsip-prinsip. Nah, kemudian yang kedua, lihat nggak orang yang menggunakan prinsip hidup Al-Quran? Punya contoh nggak? Kalau bergaulnya dengan orang yang sama semuanya jauh dari Al-Quran, ya nggak akan punya contoh. Ya, dia akan punya belief system keyakinan sama dengan orang yang dia lihat. Tapi kalau yang kita lihat kawan-kawan yang semuanya berpedoman pada Al-Quran, kita bisa mulai melihat banyak orang yang dulunya susah sekarang mulai lapang hidupnya. Atau ada orang yang meskipun banyak problem hidupnya tapi tenang saja gitu ya. Kita jadi punya contoh role model banyak gitu, contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan orang yang menerapkan Al-Quran dan itu ada hasilnya gitu. Tapi apakah kita pernah ngalami nggak? Belum tentu. Ya, cuman dengerin kisah orang saja bahwa orang lain tawakal, wah ternyata hidupnya jadi ringan. Orang lain takwa, wah ternyata banyak rizki tak terduga dan jalan keluar. Pernah mengalami sendiri nggak? Belum tentu semua ngalami. Ya kan? Kenapa nggak ngalami? Ya kurang sabar, ya takut. Ya kan? Saya udah tawakal, saya sudah bersabar, tapi kok belum ada aja pertolongannya, begitu kan? Belum apa-apa sudah ragu gitu. Padahal udah banyak lihat contoh gitu. Nah, jadi kalau hidupnya mau berhasil sebenarnya yang pertama adalah kita pasti harus eksperimen. Masalahnya orang itu menjalani hidup dengan rumus yang sama yang itu sudah gagal berulang-ulang kali tapi diulang-ulang terus. Gitu kan ya. Ya nggak akan ada hasil yang baru kalau yang dilakukan adalah menggunakan solusi lama terus gitu. Nggak pernah mau pakai solusi Al-Quran. Kenapa? Dasieun, takut. Tidak beriman kepada yang goib. Ya kan? Gimana caranya kalau misalkan saya tawakal ke Allah, pasti Allah jamin kan. Kalau tawakalnya kepada makhluk, jelas tuh, fisik gitu kan. Nah, jadi orang punya ketakutan untuk berpegangan kepada sebuah proses baru. Padahal proses lama yang dia pegang itu adalah proses yang banyak spekulasinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan begini, saya ambil contoh sederhana. Teman-teman mau belajar masak roti, mau belajar untuk bikin roti. Akhirnya dapat resep nih ceritanya. Dapat resep, kemudian beli bahan-bahan kan. Pas beli bahan-bahan, dibikinlah sesuai resep itu. Pas dicobain, kenapa rotinya jadi
jadi cair begitu. Yang pertama kali ditanya apa? Eta resepnya di mana? Dari mana resepnya gitu. Iya, ada yang sharing di WhatsApp ya tentang bikin roti, padahal yang sharingnya heureuy, yang sharingnya bercanda kan. Ada keterangan kecil, roti cair kan. Ya, ini cuman bercanda kan, kita cuman ambil plug dari WhatsApp, kita bikin, kita udah beli bahan bakunya mahal-mahal, kita udah belajar, ternyata hoax. Ya bantat hasilnya gitu. Ya harus dilihat dulu, kalau mau bikin roti pasti harus ada resep, harus ada tekniknya, ya kan? Itu pun sudah ada resepnya, belum tentu berhasil, harus eksperimen kan? Berapa campurannya, mana duluan, ngaduknya berapa lama, ya ngebakarnya berapa lama, itu kan juga nggak mudah, harus diuji coba terus, meskipun resepnya udah bener. Nah kalau tadi katakanlah resepnya itu begitu dapat, dia lihat ini resep dari siapa, oh memang ahli, dicek di YouTube-nya, dicek di Facebook-nya, dicek oh ternyata nih orang punya buku, memang ahli bikin roti, ya. Jadi kita yakin ketika mengikuti sebuah dasar ilmu itu valid, karena yang menyampaikan orang yang ahli di bidang itu, gitu kan. Nah sekarang kalau tentang kehidupan, siapa yang ahli? Nggak ada yang ahli dalam kehidupan. Kalau kita ngikuti kehidupan satu orang, belum tentu sama kalau kita ikuti seperti dia. Kenapa? Karena takdir manusia beda-beda. Jadi yang harus kita ambil kan resepnya dari Al-Quran. Nah resep Al-Quran itu kita uji coba di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah kira-kira eksperimen itu seperti itu. Nah kalau hari ini rizkinya terhambat, seperti apa pola bergeraknya? Sudah pernah nyoba pola lain belum? Dasarnya dari mana? Kemudian kalau dasarnya sudah benar, sudah berapa sering diuji coba? Karena mungkin sekian kali uji coba bantat dulu, ya gagal dulu, ya belum ada buah dulu, tapi lama-lama akan berbuah gitu karena resepnya, teorinya sudah benar gitu. Nah, tidak ada di muka bumi ini sebuah prinsip yang lebih presisi, ya, yang hak hanya Al-Quran, yang lainnya ya spekulasi gitu. Nah, jadi kira-kira keyakinan seperti itu. Nah, kita slide terakhir saya buka. Jadi ini manfaat yakin. Manfaat yakin di Quran surat, saya mohon bantuan ya, Quran surat 32 ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, gitu kan. Jadi sabar, mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan pemimpin. Ya. Itu yang pertama, manfaat yakin. Jadi kalau seandainya kita yakin dicampur dengan sabar, maka Allah akan berikan pimpinan di dalam kehidupan. Nah, kemudian di Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Gitu ya. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Jadi kalau yang nggak yakin, kira-kira bisa lihat tanda nggak di bumi? Yang nggak bisa lihat. Jadi banyak sekali tanda-tanda di bumi, ya. Tapi kenapa kebanyakan manusia di bumi tersesat? Gitu.
Jadi kebanyakan manusia di bumi tersesat, padahal di bumi isinya tanda-tanda semua, gitu. Kenapa nggak bisa lihat? Karena nggak ada keyakinan, kan? Yang nggak ada keyakinan, yang nggak ada iman, karena keyakinan kan setelah iman. Nah, kemudian Al-Baqarah, ya, Quran surat 4 sampai 5, ayat 4 sampai 5. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Robnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pertama dia tadi diberi pimpinan, yang kedua dia diberikan arah, ya, karena bisa melihat petunjuk, maka petunjuk itu ya jadi jelas kan, ke kiri, ke kanan, lurus, hati-hati, semua itu petunjuk, ya. Ada arah yang jelas, dan tadi petunjuk rambu-rambu semua ada, gitu. Nah, jadi yakin ini kan sebenarnya adalah amalan hati, gitu. Tapi amalan hati yang kemudian mewujud dalam bentuk amal lahir. Jadi disebut syidik orang yang apa yang dia lakukan berdasarkan keimanan tadi, kan. Dia melakukan sesuatu untuk membenarkan keimanannya, maka pola bergeraknya tidak akan sama dengan orang lain. Nah, jadi amalan lahir itu membutuhkan keyakinan. Keyakinan menentukan cara dan arah bergerak seseorang. Orang yang yakin cara dan arah bergeraknya tidak sama dengan orang yang tidak yakin, gitu. Jadi seseorang hanya bisa bergerak sesuai dengan keyakinannya, gitu. Nah, jadi itu sahabat-sahabat, kenapa kita perlu rumusan yang yang tepat dulu sebelum kita melakukan eksperimen kehidupan. Sekarang kalau misalkan usia sudah 40 tahun atau ada yang di atas 40 tahun tapi belum pernah menguji coba, nah itu lebar, ya. Karena selama 40 tahun yang kita praktekkan adalah ilmu-ilmu spekulasi semua, gitu. Nah, sementara ada orang yang mungkin sudah memegang Al-Quran tapi tidak berani untuk menguji coba karena harus eksperimen. Gagal sekali langsung balik arah, gitu. Gagal sekali langsung balik lagi megang rumusan yang lama, gitu. Nah, jadi kira-kira saya ingin sharing sudut pandang yakin dari sisi itu saja. Nanti insya Allah gambarnya saya kirim. Mangga, mungkin untuk sesi hari ini itu saja, sisanya kita perdalam dengan diskusi, ya, sahabat-sahabat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup dulu kajiannya, ya, Indra, ya. Nanti setelah itu saya serahkan ke Indra. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya kajian hari ini. Saya tadi lebih banyak practicing menggambar ketimbang nyusun. Tapi saya lagi gini, Pak, kajian Rabu itu sudah 7 tahun. Saya sendiri lihat notulensinya bingung. Jadi saya butuh media yang bisa melok sehingga kita punya referensi ke depan. Jadi dari setiap episode kalau bisa dikunci dalam satu tadi ilustrasi, mudah-mudahan bisa merecall apa-apa yang kita bahas per hari itu. Dan rasanya pun kalau nyimpan koleksi materi dalam bentuk diagram-diagram gambar akan lebih memudahkan bagi kita untuk kemudian menyempurnakan dengan mengkaji lebih intens masing-masing, gitu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan ke depannya bisa menyajikan pengetahuan-pengetahuan agama dalam format yang paling sederhana, khususnya agar kita bisa gunakan sebagai panduan dalam operasional. Baik, sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, atas penjelasan yang terbata-bata dan mungkin kurang tepat, semoga Allah yang menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Kita sama-sama akhiri sesi kajian dengan beristighfar dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.